Yang sistem seperti kita ini Bu, di kepolisian kita ini nggak ada di dunia nggak ada. Nggak ada, makanya polisi Kapolri langsung ke presiden. Saya tuh nggak presiden, kasihan juga lama-lama. Kalau kenapa polisi pakai norek? Kayaknya baru ada di Indonesia juga yang kemarin ngamuk sama wartawan itu. Nah itu dia. Peduli. Itu didikannya bagaimana dia? Oh dia tidak peduli sama wartawan kan? Apa kalian keluar ya, dia pakai kacamata, pakai makanan, pakai norek. Apa perlunya gitu kan? Maka Sambo yang baru akan lahir dalam sistem seperti sekarang kalau sistem ini dipertahankan. Jadi kita jangan pernah kaget dengan Pak Sambo hari ini. Kalau sistem begini terus akan lahir Pak Sambo baru. Karena bukan tindakan remedial yang diperlukan, bukan ganti orang, tapi strukturalnya, ganti struktur sistem yang mesti diganti. Nah, kalau bicara struktur sistem, kita harus bicara tentang apa sih sipil, apa sih militer. Di dalam benak kita semua kita tahu kok Polri itu kan harusnya sipil ya kan? Itu beda sekali dengan militer. Polri itu kalau kita lihat unsur, dia tuh unsurnya yin. Kalau militer itu unsurnya yang. Bedanya apa? Dia itu fungsinya pengembang. Tentara fungsinya penghancur. Pemikirannya jelas. Kalau Polri itu harus jelas. Kalau militer perintahnya harus jelas. Kemudian kalau di polisi itu dia harus siap diskusi dan debat. Kalau di tentara dia harus punya kepastian, gitu kan? Di polisi harus jangka panjang, di tentara harus jangka pendek dan singkat. Gitu. Kemudian kalau di polisi harus dari bawah ke atas, kalau di tentara itu atas ke bawah, ya kan? Di polisi harus beragam, di tentara harus seragam, ya kan? Di polisi harus soft power, di tentara harus hard power. Di polisi harus patuhi hukum, di tentara harus patuhi perintah. Di polisi harus buka tutup tergantung keperluannya. Kalau di militer itu harus rahasia. Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi militer. Seharusnya menempatkan Kapolri itu sejajar dengan tidak sejajar dengan pejabat politik. Misalnya tadi, apakah harus kemudian di bawah Kemdagri gitu kan? Tapi sebagai pejabat teknokrasi atau birokrasi. Ada argumentasi klasik Profesor Kiki misalnya menyampaikan anggarannya dari mana kalau mau berubah itu. Sebentar, model Jepang itu tidak merubah anggaran. Tapi dia memindahkan Kapolrinya itu di bawah Kemdagri. Kemudian model US. Anggaran Kapolda itu di bawah tanggung jawab Pemda Provinsi ke bawah. Dan anggaran Polisi Nasional di bawah Kemdagri dia. Nah ini dulu yang kita mesti paham. Jadi kita mau ikut model mana. Kedua, kita ini paling aneh sedunia ya. Terkait dengan budaya Polri yang tadi salah tempat. Yang saya bilang tadi, katanya dia civilians. Tapi kan semuanya gayanya sudah sangat militer. Mereka masuk budaya atau zona yang tadi, unsur yang. Sehingga, ini yang tolong diulang ya. Tidak tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando. Yang harusnya polisi tunduk pada hukum, dia sekarang bersifat tunduk pada komando seperti tentara. Makanya kasus Sambo ini memperlihatkan kesalahan sistemik. Karena tadi dia merasa dia itu udah seperti militer gitu loh. Dan ini terbentuk mulai dari kepangkatan polisi. Saya mau bilang ya, misalnya pangkat polisi disamakan dengan TNI. Ya kan, coba kita lihat. Namanya aja beda, levelnya sama. Bintangnya 4, 3, 2, 1. Padahal pangkat polisi itu sederhana banget kalau kita lihat. Komisaris, letnan, kapten, sersan, officer. Finish. Pressings atau polsek itu dikepalai oleh kapten. Sersan itu untuk detektif dan ada officer untuk tugas polisi. Jadi naik pangkat itu dengan ujian dan jam kerja atau jam terbang. Iya kan? Dan itu yang sebenarnya nggak ada juga harus merasa jadi kroco di kepolisian. Yang ada itu adalah junior, anak baru masuk atau kita sebutnya kalau di Amerika itu rookie gitu kan. Dengan officer yang itu pun dia lahir dari akademisi atau akademi di tiap daerah dan itu pendidikan 2-3 tahun. Jadi polisi dalam kaidah yin atau kaidah sipil itu harus memungkinkan, sekarang saya masuk ke struktural, memungkinkan mengadopsi budaya lokal. Contoh Texas Ranger Amerika Serikat. Kenapa dia pakai topi cowboy? Dulu kan saya nggak ngerti kenapa ya Texas Ranger pakai topi cowboy. Karena dia polisi civilian yang mengadopsi budaya lokal. NIPD kental dengan budaya imigran asal Irish, maka mereka pakai trompet tuh ya kan kayak Irlandia gitu. Nah, kalau kita bisa ngambil polisi seperti sekarang ini yang tadi strukturalnya sudah harus jelas di mana, kemudian kulturalnya juga harus di mana, maka di Bali misalnya di Bali itu bisa aja pecalang jadi polisi atau polisi model pecalang. Di Jawa Tengah bisa aja polisi itu pakai belangkon. Di Papua bisa aja pakai bulu-bulu apa nih saya nggak ngerti. Kalimantan taruh orang sayap lah di topinya gitu. Atau polisi bersorban di Aceh karena Aceh itu daerah khusus dengan aturan khusus itu kan. Nah, keberagaman polisi yang tadi
kultural. Jadi kultural itu bukan cuma semata yang tadi disampaikan, tapi itu bukan, saya nggak bilang itu salah. Tetapi maksud saya kalau kita betul-betul mau merubah image polisi yang military wannabe itu, maka dengan gaya-gaya kita mau ambil dengan contoh Texas Ranger dan lain-lain, dia akan memperlihatkan kebudayaan kekayaan Indonesia karena terlihat dari polisi yang berbudaya lokal dan more civilians. Oke, bukan militer wannabe look yang sebentar lagi polisi bisa saja pakai loreng, saya nggak tahu juga gitu kalau dibiarkan, gitu loh. Jadi menurut saya untuk Brimob sudah agak loreng itu ya, Bu Koni. Nah, itulah makanya saya bilang lama-lama kan jadi aneh ini tuh. Nah, kembali kalau tentang kultural itu bukan cuma semata-mata tampilan yang tadi saya bilang kayak pecalang atau berlangkon atau pakai sorban di Aceh, tapi bagaimana kemudian itu akan harus terreformasi doktrinnya, karena tadi kan tampilannya sudah beda juga, rekrutmennya, kemudian education-nya, kemudian juga operation system mereka. Gitu. Itu besar. Jadi sekali lagi, kalau ini nggak berani kita rombak, sambo-sambo lain akan lahir, cuma masalah waktu aja. Hal-hal seperti itu kan sisa-sisa militaristik ya. Yang, padahal kita kan arahnya kan polisi sipil, sebagaimana disampaikan oleh Bu Koni. Kita sih sepakat. Yang begitu-begituan, ya nggak usah ragu, dirapiin gitu loh. Pasti kita telah keluar dari filosofi sipil militernya tadi. Itu yang paling intinya dulu kan. Kita bicara basicnya. Ketika kita bicara pertahanan keamanan, itu tuh harus saling mengisi. Makanya tadi saya bagi antara yin dan yang gitu, hitam putih yang seimbang gitu. Nah, nggak boleh si yin ini mengambil menjadi unsur yang. Dengan kepangkatan meniru tentara dengan hampir sama semuanya cuma ganti nama, maka unsur-unsur yang dia nggak boleh miliki, seperti fungsi penghancur dia jadi punya. Makanya Sambo bisa aja tuh ngumpulin orang, komando, tembak dia ya, pokoknya orang takut semua. Berapa puluh polisi ikut terlibat hanya gara-gara komando yang menurut saya tidak boleh itu ada di Polri ya. Kemudian pesanannya dia perintahnya menjadi sangat jelas, padahal dia harusnya adalah pemikiran dan diskusi yang panjang gitu. Itu contoh. Kemudian di polisi itu harusnya karena dia lebih sipil, dia boleh tuh berargumentasi, berdebat, bertukar pandangan. Nah, kalau di tentara tidak boleh, dia harus pasti semuanya sesuai. Nah, karena tadi dia meniru culture atau mengambil culture yang terlalu banyak, dia menjadi tampilannya atau judulnya dia masih civilian atau harus soft power yang tadi mengayomi dan lain-lain, tetapi ada akhirnya dia menjadi hard power gitu loh. Dan itu yang tidak boleh. Kenapa nggak boleh juga? Nanti pada satu sisi, dan kita sudah lihat sekarang, nggak usah saya jabarkan, kita bisa ada sisi lain. Ranah-ranah tentara, menurut saya juga jadi banyak diambil sama polisi. Sekali lagi saya nggak bilang itu buruk. Tetapi balikan lagi ke statement saya pertama. Ada masalah strategis yang tidak semuanya buruk, tetapi ini menjadi berbahaya. Yaitu span of control yang terluas di dunia, posisi tertinggi di dunia, misi terberat di dunia, gitu. Jadi nyambung kan dari filosofi kepada posisi dengan segala macam yang dia miliki hari ini. Makanya untuk merubah mereka secara kultural, coba kita ikut aja misalnya. Kenapa sih kalau negara lain dia cuma bagi begitu aja? Tadi saya bilang kalau misalnya tentang kapten, sersan, petugas ya kan. Kemudian itu lebih sederhana. Dan dia bisa saja dan dengan posisi itu tidak ada orang merasa kroco di kepolisian, tidak ada juga merasa lebih hebat atau lebih tinggi, karena kalaupun dari akademi dia itu dari pendidikan dari tiap daerah. Tadi kan sekali lagi saya sudah contohkan di Amerika ya kan, mereka itu di Pemda negara bagian yaitu state police atau Pemda kota yaitu police department. Nah, kita kan nggak seperti itu gitu loh. Nah, analisis Bu Koni itu kira-kira kenapa bisa seperti itu? Arahnya awal mulanya kayak apa, Bu? 6/7 itu keluar terlalu cepat menurut saya, kemudian tidak tuntas ya. Jadi lahirnya itu kemudian tidak tuntas. Kedua, reformasi ya 98. Ya, 98. Kedua, kekuatan polisi yang tadi bisa anggarannya dari mana saja, mengawasi juga sendiri apa sendiri, dia jelas lebih kuat daripada TNI. Yang TNI yang harus lewat Kemhan dulu, lewat segala macam dulu. Makanya banyak juga aturan yang sebenarnya harus mudah ya dibuat. Itu banyak terhambat. Kita nggak usah masuk ke sana ya, nanti akan bisa jadi panjang. Tapi saya mau ceritakan aja kayak Undang-Undang Kamnas. Kita tahu kok kenapa misalnya Undang-Undang Kamnas susah banget. Kemudian kita tahu juga kenapa misalnya Wantanas nggak bisa, misalnya langsung Wantanas itu berfungsi sebagai National Security Council. Kita tahu selalu yang paling resisten menjadikan Wantanas National Security Council itu siapa? Kawan-kawan di polisi. Why? Nah, why-nya itu Kompolnas saya temukan. Gitu. Padahal kita lagi bicara tentang konteks Indonesia yang harus punya dua institusi ini yang saling mengisi dan melengkapi, bukan saling membunuh. Kemampuan membunuh ini terjadi karena tadi ada satu unsur yang kemudian mengambil atau berubah warna secara kultural menjadi warna yang sebenarnya dia tidak boleh. Dan untuk merubah itu secara sederhana, Bu Koni, contohnya apa yang ranahnya harusnya militer tapi juga
agak diambil kepolisian itu apa contoh Sekarang gini aja lah tentang penuntasan terorisme. Itu kan panjang untuk memasukkan TNI ke terorisme itu panjang bener deh. Saya nggak usah ceritakan lah prosesnya seperti apa.